motor saya kredit. Ya keadaan begini saya belum bisa bayar motor selama 3 bulan. Ya, saya sih selalu berjuang ya, namanya saya kepala keluarga. Saya usahain biar semuanya terpenuhi walaupun nggak cukup. Yang penting kerja ya. Yang penting kerja saya jalanin. Ngomong ke yang punya kosan, Pak segini dulu adanya, ya nggak apa-apa. Totalnya kan 1 juta. Saya kasih 300 dulu. Setiap ada saya 300 saya kasih, 300 saya kasih ke yang punya kosan. Kadang kalau ada lebihnya saya kirimin buat istri saya. Ya 200 lah, 300 saya kirimin buat dia, buat jajan anak saya di kampung. Tapi sekarang kan sama susah banget ini kerjaan gimana? Ya. Iya, makanya saya juga kadang-kadang. Habis kalau saya diem di rumah, dari mana semuanya saya? Jadi sekarang tuh ada 3 bulan belum dibayar. Terus juga kuret itu dititipin ya BPKB, SNK-nya. BPKB-nya ke itu rumah sakitnya. Total itu ada berapa coba saya tanya? Bisa berapa? Banyak Bang, kalau ini mah jujur aja saya aja nih punya utang sama orang 3 juta. Saya tiap bulan harus nyicil ke dia tuh 1 juta. Kalau saya sebelum saya bisa balikin 3 juta itu. Ada temennya dia ngasih pinjam 3 juta buat store motor waktu bulan yang lalu ya, sebelum Covid ini. Tapi dengan jaminan saya sebelum saya balikin 3 juta itu, saya tiap bulan rutin bayar 1 juta ke dia. Seperti itu. Selama saya belum bisa balikin yang 3 juta itu, saya tetap tiap bulan harus ngasih ke dia 1 juta. Jadi banyak banget, kasihan itu, banyak banget jadinya. Kita berdua sih berkomitmen, ya udah jalanin aja. Yang penting ada buat jajan buat anak. Masalah duit mah ya kita usahain bareng-bareng. Anak umur berapa? 3 tahun itu anak saya tuh. Di mana sekarang? Sama istri saya di kampung. Sehat anaknya? Sehat, alhamdulillah. Sekarang megang uang berapa di situ? Cuma megang uang 200.000. Saya mau kamu terima ini ya. Bayar semua utang-utangnya ya. Mas baik. Semuanya bayar, jangan dipikirin lagi ya semuanya ya. Ya Allah. Pokoknya dibayar semua utang-utangnya, jangan sampai ada ini BPKB-nya diambil lagi ya, itu kan punya kakaknya. Diambil lagi BPKB-nya, terus habis itu juga kamu bayar semua utang-utangnya. Saya sampai berantem loh, minjem-minjem duit sama saudara. Pokoknya yang paling penting sekarang utangnya lunasin semuanya ya, apapun itu ya. Iya Mas. Yang tadi ada tunggakan, ada juga tadi BPKB diambil, habis tadi ada utang juga yang 3 juta itu, lunasin semuanya ya. Nih, nah saya juga nggak tahu tiba-tiba saya bisa Kasih kesini. Mas Baim dibantu. Ya, makasih, Mas. Iya, sama-sama. Sebenarnya saya tahu ini dari Wulan Guritno. Iya benar. Hah? Kok tahu? Iya, benar. Iya. Jadi gimana ceritanya kok bisa ke sana? Saya dulu waktu bulan puasa pernah dapat orderan gosen. Itu dari order residen di Bintaro situ. Saya dapat kirimnya ke Wulan Guritno. Ini artis kali ya, saya bilang gitu dalam hati. Ya udah ke sana saya anterin. Pas itu memang bener dia, karena saya dari dulu emang seneng sama dia gitu ya. Oh, depan istrinya ngomong itu. Kemarin juga saya lihat ta'ala aja ya. Kalau emang ada yang bantu, alhamdulillah. Kalau nggak ada yang bantu ya saya berjuang sendiri. Yang penting saya udah berjuang, kalau hasilnya biar yang di atasnya nentuin ya gitu. Pokoknya
Namanya saya di sini juga nggak ada yang ngatur, Kang. Beneran semuanya juga Ya, saya juga sebegitu. kaget. Saya pikir mbaknya aja yang mau datang, bukan Mas sama Mas Baim, serius. Saya pikir kayak mau disurvei keadaan rumah saya aja gitu. Udah. Cuman mbaknya aja sendiri kayak gitu. Saya taunya Mas Baim datang juga. Pokoknya saya mau tuh lagi-lagi kerja keras terus, Kang. Ya. Pasti. Yang tadi dibilang tuh benar banget. Yang penting usaha, ini ikhtiar aja. Bergantung tadi bantuan juga nggak boleh. Jadi harus hati-hati semuanya sekarang, harus dihitung kemampuannya berapa, belinya apa, nggak boleh utang lagi. Sesuai kemampuan aja, Kang. Tapi kalau emang keperluan kadang-kadang emang kita bingung ya. Kayak tiba-tiba ada kebutuhan seperti itu. Tapi ya mau nggak mau harus dijalanin. Iya, Ya, harus. saya bela-belain lebaran juga saya nggak pulang. Malam takbiran pun saya tetap ngojol. Saya pengen anak saya beli baju, setidaknya makan telur pas lebaran kayak gitu. Saya bela-belain. Di sana kan nggak ada yang kerja, mertua yang laki-laki udah nggak ada. Jadi ya serba susah. Istri saya hamil aja saya nggak tahu, Mas. Nggak tahu, istri saya aja nggak tahu. Jadi tiba-tiba aja keguguran. Iya, saya kemarin waktu itu saya dicondet. Istri saya telepon tiba-tiba, lah ada apa telepon? Saya keguguran, saya bilang, lah kapan hamilnya? Saya bilang gitu. Kapan hamilnya? Saya nggak pernah tahu kamu hamilnya, kok tahu-tahu kegugurannya? Saya bilang gitu. Jadi saya aja nggak tahu. Tahu-tahu pendarahan. Iya benar, sama. Ternyata udah 3 bulan dan seminggu udah ninggal di dalam. Ya Allah, saya langsung lemes. Saya lagi antar barang, saya lemes, saya duduk, ya Allah. Di kampung kan itu gunung, Mas. Air kan mungkin saya nggak juga bingung daerah situ gunung, tapi airnya susah. Jadi kalau mau ngambil air, istri saya tuh harus turun bawah, pakai ember, dia naik bawa air ke atas kayak gitu. Iya benar. Jadi mungkin karena itu dia. Ini kedua kalinya istri saya keguguran. Hah? Pertama kapan? Anak pertama. Anak pertama. Terus yang kedua alhamdulillah ada. Ini yang ketiganya ada. Sabar ya. Iya. Semua emang udah yang terbaik. Nih, saya titipinnya sekali lagi ya. Terima kasih, Mas ya. Sama-sama. Sekarang saya pamit, Pak. Tapi untungnya ini udah enak ya. Kosan di sini berapa? 800. 800 ya. Enak kok tempatnya ini, bersih. Saya pakai. Sabar pokoknya apapun itu, ya. Ya. Saya berangkat lagi, harus kerja lagi. Ya, terima kasih Mas Baim. Terima kasih Bosku. Terima kasih Bosku. Asik, mantap.